Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108 dengan dosen pengampu Pak Nurul Hidayat. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resum saya bab 13 mengenai pengelolaan keuangan. Pengertian dari fungsi keuangan. Finance adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelola dana, merencanakan penggunaan dana, dan untuk pembelian berbagai aset perusahaan. Adapun kegiatan manajer keuangan yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Bagaimana manajer untuk merencanakan sebuah keuangan ini untuk mendapat keuntungan. Yang kedua yaitu penganggaran dana, yang ketiga yaitu untuk mendapatkan dana, yang keempat yaitu untuk mengendalikan dana, yang kelima yaitu untuk mengumpulkan dana, yang keenam yaitu untuk pemeriksaan, yang ketujuh yaitu pengelolaan pajak, yang terakhir yaitu untuk memberi nasihat kepada manajemen puncak mengenai masalah-masalah dalam keuangan. Adapun tugas pokok manajer keuangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajer keuangan harus mengambil 3 keputusan penting. Yang pertama yaitu memperoleh dana. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Yang ketiga yaitu pembagian laba. Adapun tujuan manajemen keuangan berdasarkan normatif, yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan, nilai waktu uang dan badan keuangan. Nilai waktu uang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai sekarang dan yang kedua yaitu nilai masa depan. Nilai sekarang ini rumusnya untuk mencari nilai sekarang yaitu arus kas pada tahun ke N dibagi 1 ditambah tingkat bunga pangkat tahun ke N dikali 1 ditambah tingkat bunga pangkat tahun ke N. Sebagai contoh yaitu beberapa PV dari 2.200.000 tahun depan jika tingkat suku bunga saat ini adalah sebesar 10%. Untuk mencarinya yaitu 2.200.000 rupiah dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 1. Hasilnya yaitu 2 juta. Jadi nilai 2.200.000 pada tahun depan sama dengan nilai 2 juta sekarang. Kemudian 1 dibagi kali 1 tambah R pangkat 2 pangkat disebut sebagai diskon faktor. Yang kedua yaitu nilai masa depan. Rumus untuk mencari nilai masa depan yaitu arus kas awal dikali 1 ditambah tingkat bunga pangkat N. Sebagai contoh, beberapa FP tahun depan dari 2 juta tahun sekarang jika tingkat suku bunga saat ini adalah 10%. Untuk mencarinya yaitu 2 juta dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 1. Hasilnya yaitu 2.200.000 rupiah. Jadi nilai 2 juta pada tahun sekarang sama dengan nilai 2.200.000 tahun depan. Adapun lingkungan keuangan yang pertama yaitu pasar finansial. Pasar finansial yaitu permintaan dan penawaran terhadap aktiva finansial atau sering disebut sebagai sekuritas. Adapun fungsi perantara dalam proses pengalokasian yang pertama yaitu membantu pemilik dana untuk dapat memobilisasi dayanya, akhirnya akan mendapatkan imbalan yang besar.
Yang kedua yaitu proses memindahkan risiko yang ada pada pemilik dana ke perantara atau penggunaan dana. Yang kedua dari lingkungan keuangan yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini, keberadaan lembaga keuangan dimaksudkan agar alokasi berjalan secara efisien. Adapun menurut data Bank Indonesia lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan Indonesia yaitu yang pertama yaitu sistem moneter. Sistem moneter ini merupakan otoritas moneter yaitu seperti otoritas moneter atau bank sentral, bank pencipta uang giral atau bank umum. Yang kedua yaitu di luar sistem moneter seperti bank pengkreditan rakyat, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga di bidang pasar modal. Keputusan pendanaan perusahaan. Dalam perusahaan baik skala kecil maupun besar selalu membutuhkan dana dengan alasan pertama yaitu guna membiayai operasi sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji karyawan, membayar bunga, membayar pajak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu guna membiayai penjualan kredit. Yang ketiga yaitu guna membiayai penyediaan persediaan. Yang keempat yaitu guna membiayai pembelian berbagai aset seperti tanah, peralatan, dan sebagainya. Alternatif sumber dana. Sumber dana perusahaan terbagi menjadi dua yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Yang pertama yaitu modal utang. Modal utang yaitu dana yang didapatkan dengan hasil pinjaman dan harus dibayar sesuai dengan temponya. Yang kedua yaitu modal ekuitas. Modal ekuitas yaitu modal yang dipupuk dalam melalui laba yang ditahan melalui penjualan saham. Yang ketiga yaitu pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek ini merupakan uang yang didapatkan perusahaan untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan dan dikembalikan dalam tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan pembiayaan jangka panjang ini jangka pengembaliannya yaitu lebih dari 1 tahun. Adapun teori kebijakan dividen. Yang pertama yaitu teori ketidakrelevanan dividen menurut Miller dan Modigliani tahun 1961. Teori ini berpendapat bahwa suatu perusahaan tergantung semata-mata untuk mendapatkan pendapatan yang dihasilkan oleh aktifanya, bukan pada bagaimana pendapatan itu dibagi antara dividen dan laba yang ditahan. Teori yang kedua yaitu teori bird in the hand. Menurut Gordon and Lindner tahun 1963, teori ini berpendapat bahwa tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh investor akan naik apabila pembagian dividen dikurang dari investor akan menerima dari pembagian dividen dibandingkan dari kenaikan nilai modal yang dihasilkan dari laba yang ditahan. Dana yang bisa dibagi sebagai dividen. Besar dana yang dibagikan sebagai dividen digunakan sebagai laba ditahan. Tidak sama dengan laba setelah pajak. Secara teori dan dibagikan sebagai dividen yaitu dividen sama dengan EAT ditambah penyusutan dikurang investasi aktiva tetap dikurang penambahan modal kerja. Bagaimana cara menentukan kebijakan dividen? Adapun faktor yang patut dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan. Yang pertama yaitu harga saham fundamental dipengaruhi laba dividen tunai per saham. Yang kedua yaitu sebaiknya perusahaan menentukan dividen jumlah yang tidak terlalu besar termasuk rasio dengan mengingat sumber-sumber dana yang ada. Yang ketiga yaitu bila ada peluang investasi bagus lebih baik mengurangi pembayaran daripada penerbitan saham baru. Yang keempat yaitu preferensi pemegang saham. Yang kelima yaitu bagi pemodal yang sudah berada dalam tax bracket yang tinggi dalam PPh maka lebih menyukai capital gains bila dibandingkan dengan menerima dividen harus membayar pajak.
Pembayaran dividen dalam bentuk saham dan pemecahan saham. Yang pertama yaitu dividen saham. Dividen saham yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk kas atau uang tunai. Yang kedua yaitu pemecahan saham. Pemecahan saham ini merupakan tindakan perusahaan untuk menaikkan jumlah saham yang beredar. Analisis keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan finansial. Perencanaan finansial ini merupakan analisis yang menyeluruh jangka pendek maupun jangka panjang mengenai aliran uang dana ke perusahaan. Adapun perencanaan finansial terbagi menjadi 3 yaitu meramalkan kebutuhan dana. Yang kedua yaitu membuat anggaran. Yang ketiga yaitu menetapkan sistem pengendalian finansial. Menetapkan sistem pengendalian finansial. Analisis keuangan yang kedua yaitu peramalan kebutuhan finansial, yaitu memprediksi aliran kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Adapun jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, yaitu seperti penerimaan, biaya, dan segala pengeluaran periode kurang dari 1 tahun. Sedangkan peramal jangka panjang ini pengeluarannya untuk periode lebih dari 1 tahun. Adapun peramalan aliran kas yaitu bagian dari peramalan jangka pendek. Yang ketiga yaitu pengembangan anggaran. Pengembangan anggaran ini merupakan pedoman pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan perkiraan pendapatan. Adapun jenis anggaran perusahaan, yang pertama yaitu anggaran operasi. Maksud dari anggaran operasi ini merupakan pengalokasian untuk membayar kehidupan yang ada dalam perusahaan. Yang kedua yaitu anggaran kapital, yaitu anggaran yang digunakan untuk membeli kekayaan atau aset. Yang ketiga yaitu anggaran kas. Anggaran kas ini perkiraan neraca kas pada periode tertentu. Yang terakhir yaitu anggaran pokok. Anggaran pokok yaitu rencana komprehensif berupa ringkasan operasi, kapital, dan anggaran kas. Yang terakhir yaitu penetapan sistem pengendalian finansial. Penetapan sistem pengendalian finansial ini merupakan proses yang digunakan secara periodik untuk membandingkan realisasi penerimaan, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran dengan proyeksi. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.